Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini kita akan bahas tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem organ pernafasan pada manusia. Nah, setiap hari kita melakukan pernafasan. Setiap saat ya, bukan setiap hari lagi. Dalam hitungan detik, setiap detik kita melakukan respirasi atau pernafasan. Bernafas atau respirasi ini ya, nah pada saat proses respirasi ini terjadi, berlangsung ada dua mekanisme, yaitu inspirasi atau inhalasi, menghirup udara ya, kita menghirup oksigen, dan ekspirasi atau ekshalasi. Kita menghembuskan udara. Dalam hal ini adalah karbon dioksida. Pada saat kita menghembuskan udara, pada saat proses ekshalasi, bukan cuma karbon dioksida, kita pun mengeluarkan uap air. Buktinya, kalau kalian bercermin, terus kalian hembuskan nafas kalian, udara kalian ya di cermin tersebut, itu akan akan mengembun. Cerminnya itu kelihatan agak buram karena ada embunnya. Nah, ini dikarenakan ada uap air yang membersamai hembusan nafas kita, ya. Ya, ini menghirup dan menghembuskan respirasi. Inhalasi atau inspirasi ini bisa terjadi karena adanya kontraksi dari otot dada dan diafragma. Kemudian volume rongga dada akan membesar. Karena itu mengakibatkan paru-paru kita akan mengembang sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Diafragma ini adalah otot ya. Otot yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut ya, rongga dada dan rongga perut. Kelihatan nggak ya? Rongga dada dan rongga perut. Nah, oke. Ini rongga dada kita ya. Ini normalnya seperti ini ya. Nah, ini otot antar tulang rusuk nih. Ini paru-paru ya, dalamnya paru-paru yang dilapisi oleh pleura. Kemudian dilapisi atau dibentengi oleh tulang rusuk. Nah, antar tulang rusuk ini ada lapisan otot nih. Nah, otot inilah yang akan berkontraksi sehingga menyebabkan rongga dada kita membesar. Di bawah sini ada yang disebut dengan diafragma. Nah, ini adalah otot yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Di sini rongga perut ya, seperti itu. Nah, rongga dada kita akan membesar dan otot diafragmanya akan turun. Ini pada saat inspirasi atau peristiwa masuknya udara ya, pokoknya singkatnya seperti itu. Nah, lalu ekshalasi atau ekspirasi, ini kan proses keluarnya udara ya. Nah, ini terjadi karena diafragma dan otot dada, disebut dengan otot dada, otot yang berada di antara tulang rusuk, kita kenal dengan nama otot dada ya, ini mengalami relaksasi. Kalau tadi kontraksi, ini relaksasi, sehingga volume rongga dada yang tadinya membesar, ini kemudian akan mengecil kembali dan diafragmanya nanti akan kembali seperti semula. Nah, seperti ini ya. Akan melengkung lagi nih diafragmanya dan ini pun akan mengecil lagi. Sekali kita bernafas nih, yang disebut dengan sekali bernafas itu pada saat kita melakukan inspirasi dan ekspirasi. Itu sekali bernafas. Coba lihat ya, ini. Kita menghirup oksigen yang kita menghirup akhirnya sampai sampai tenggorokan, bronkus, sampai ke alveolus, sampai sini ya. Nah, ini menyebabkan adanya kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga rongga dadanya akan membesar. Terus diafragma, nah ini diafragma nih akan turun.
Ini ekspirasi atau mengeluarkan udara, CO2 yang dikeluarkan. Nah, ini ada relaksasi ya, mengalami relaksasi, diafragmanya relaksasi, otot antar tulang rusuknya juga relaksasi, sehingga tekanan udara di sini kan besar nih, akan dikeluarkan. Tekanan udara itu akan keluar dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah ya. Oke, tadi inspirasi dan ekspirasi melibatkan otot antar tulang rusuk dan diafragma. Sekarang kita lihat nih, apa perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut? Ada istilah pernafasan dada dan pernafasan perut. Ternyata teman-teman, pernafasan dada dan pernafasan perut itu dibedakan dari tempat kontraksi dan relaksasinya. Kalau pernafasan dada yang mengalami, berarti yang mengalaminya, yang berperan ya, yang berperan. Nah, kalau pernafasan dada ini yang berperan ya adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut itu diafragma ya, yang mengalami kontraksi dan relaksasinya. Intinya sebetulnya itu ya. Apa yang berperan gitu ya. Nah, kalau pada pernafasan dada ini pada saat inspirasi, pada saat menghirup udara itu terjadi karena adanya yang tadi saya jelaskan ya, karena adanya kontraksi dari otot-otot antar tulang rusuk sehingga menyebabkan tulang rusuknya ini akan membesar ya. Tulang dada akan membesar, rongga dada membesar maksudnya, sehingga paru-parunya akan membesar. Nah, volumenya akan besar ya, volumenya akan besar, sehingga udara dari luar akan masuk. Tekanan udara dari luar itu lebih tinggi, tekanan udara yang ada di luar itu lebih tinggi dibandingkan tekanan udara yang ada di dalam pada saat inspirasi. Nah, pada saat ekspirasi, pernafasan dada ini terjadi karena otot-otot antar tulang rusuknya berelaksasi, sehingga tulang dadanya itu akan mengempis kembali ya, rongga dada akan mengempis lagi, paru-parunya akan mengempis lagi. Karena itu volume paru-parunya akan berkurang, tekanan udara dalam paru-paru ini akan bertambah, sehingga udara akan keluar dari paru-paru ya. Jadi udara itu akan keluar dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Pada saat pernafasan perut, ini prosesnya mirip sebetulnya dengan pernafasan dada. Hanya pelakunya itu adalah diafragma. Ya, diafragmanya itu berkontraksi, yaitu diafragmanya turun ya pada saat inspirasi, sedangkan pada saat ekspirasi diafragmanya akan kembali seperti semula. Seperti ini ya. Oksigen ini pada saat apa? Pernafasan dada, ini pernafasan perut. Ya, lihat ini rongga dada yang berperan ke rongga dada. Otot antar tulang rusuk maksud saya. Yang ini adalah diafragmanya. Ya, seperti itu. Itu bedanya ya. Oke. Sekarang kita akan mengenal tentang frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan ini banyaknya jumlah respirasi. Ya, kalau kita berbicara respirasi berarti ada inspirasi dan ekspirasi. Nah, banyaknya jumlah respirasi dalam setiap menit. Itu yang kita kenal dengan nama frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu berbeda frekuensi pernapasannya. Lebih banyak laki-laki, karena laki-laki lebih membutuhkan udara ya, pernafasan pada saat dia melakukan aktivitas. Aktivitas daripada laki-laki ini lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga metabolisme dalam tubuhnya pun berbeda dengan perempuan. Ya. Terus adalah aktivitas. Ya, aktivitas orang yang cuma duduk aja di bawah di atas kursi ya, atau di bawah duduk ya, duduk aja di belakang meja, dengan orang yang
atlet, dengan seorang atlet itu pasti akan berbeda aktivitasnya. Nah, aktivitas ini akan mempengaruhi jumlah udara yang akan keluar masuk, yang kita kenal dengan frekuensi tadi ya. Tentunya aktivitasnya lebih tinggi itu membutuhkan pernafasan yang lebih banyak, udara pernafasan yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk metabolisme dalam tubuhnya juga, ya. Membutuhkan lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuh dia. Kemudian adalah umur, usia, ya. Di sini pastinya anak-anak sama orang dewasa itu berbeda ya kebutuhan respirasinya. Terus posisi tubuh. Kalau kita berdiri dengan kita duduk ataupun kita tiduran, pastinya kebutuhan akan oksigen ini berbeda. Orang yang berdiri dia akan butuh energi yang lebih dibandingkan orang yang sedang tiduran. Butuh energi untuk menopang tubuhnya, sehingga respirasi dibutuhkan lebih banyak dibandingkan orang yang tiduran, orang yang tidur, posisi tidur ya. Karena semuanya akan tersebar kan, energi itu akan tersebar di tubuhnya itu ya. Kemudian suhu tubuh. Orang yang sakit ini butuh oksigen lebih banyak dibandingkan orang yang sehat. Kalau kalian lagi kurang sehat, biasanya tuh denyut jantung kita lebih cepat, nadi kita juga lebih cepat, dan biasanya kita agak nafasnya itu lebih cepat lagi. Nah, seperti itu ya. Itu suhu tubuh. Ya, karena tubuh membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Pada saat suhu tubuh kita tinggi, oksigennya dibutuhkan lebih banyak lagi untuk menetralisir sebetulnya ya, menetralisir suhu di dalam tubuh kita. Sekarang kita lihat volume pernafasan. Pada saat kita menghirup udara, ternyata ternyata paru-paru kita juga butuh volume. Maksud saya adalah paru-paru kita itu bisa menampung ya udara, itu kisarannya itu berbeda-beda. Pada saat bernafas biasa kita sebut dengan volume tidal nih. Udara yang keluar masuk paru-paru secara normal atau kita sebut dengan udara pernafasan biasa. Ini sebesar 500 ml. Kemudian pada saat kita menghembuskan udara sekencang-kencangnya, kita sebut dengan volume cadangan ekspirasi. Volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Jumlahnya sekitar 1500 ml. Kemudian ada volume cadangan inspirasi. Volume udara yang masih dapat masuk atau dimasukkan ke paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Menghirup udara sekencang-kencangnya. Nah, ini jumlahnya sekitar 1500 ml. Kemudian ada namanya volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa. Jadi pada saat kita ekspirasi secara sekencang-kencangnya tuh, ya, itu masih ada udara yang tersisa di dalam paru-paru kita. Ini jumlahnya sekitar 1000 ml. Nah, kapasitas vital paru-paru, ini kemampuan paru-paru ya. Jumlahnya itu adalah total dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi dan inspirasi. Ini kemampuan ya, kemampuan menghirup paru-paru. Ini antara laki-laki dan perempuan pun berbeda ya, volume udaranya. Nah, kapasitas total paru-paru. Volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru di sini yaitu jumlah keseluruhannya dari mulai volume kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu ya. Volume udara ini dipengaruhi oleh umur atau usia, terus jenis kelamin ya, yang seperti tadi saya katakan ya. Terus ada aktivitas juga, itu sangat mempengaruhi untuk kebutuhan atau volume udara dalam paru-paru kita. That's all. Thank you for your joining. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.